Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita sempurnakan ibadah-ibadah kita tunaikan yang belum kita laksanakan, dan semaksimal mungkin kita muwafaqah dan mutaba'ah isobah kepada sunnah Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita ada di tanggal atau hari ke-26 dari bulan Rabiul Awal, momentum Maulid Rasulullah SAW, manusia yang lahir ke dunia, kekasih Allah, pilihan Allah, yang dihadirkan kepada umat manusia sebagai basyiran wa nadhiran, memberi kabar gembira dan juga sekaligus sebagai pemberi peringatan. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menceritakan bahwa nanti di akhirat ada orang yang menyesal, kecewa, dan merasa rugi serugi-ruginya karena waktu di dunia dia tidak menjadikan Rasulullah sebagai panutan, sebagai idola, sebagai tuntunan, sebagai teladan dalam kehidupannya. Berkeluarganya tidak mencontoh Nabi, berbisnisnya tidak mencontoh Nabi, bekerjanya tidak mencontoh Nabi, bermasyarakat, bersosialnya tidak mencontoh Nabi, bahkan bertolak belakang dan menyelisihi petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Hal itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, menceritakan tentang kondisi mereka. Yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani mattakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da ija'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Subhanallah. Ingatlah suatu hari di mana orang-orang yang zalim, yang merugikan diri mereka sendiri, yang telah salah dan sesat jalan waktu di dunia, ia adu, menggigit jaringnya, agak curug bahasa orang. Yaqulu, sembari berkata, ya laitani mattakhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai celakanya aku, duhai menyesalnya aku waktu di dunia tidak hidup sesuai dengan arahan dan petunjuk hidayah Rasulullah SAW. Laqad adallani an dzikri ya wailata laitani ittakhadtu ma'fulan. Dia menyesal. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, malah menjadikan si fulan dan si fulan sebagai panutannya. Ini ayat berikutnya menunjukkan kekecewaan dan penyesalan lebih tragis lagi. Di ayat pertama dia menyesal tidak menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Di ayat kedua tambah menyesal lagi. Aku malah menjadikan si fulan dan si fulan sebagai tuntunan.
sebagai idola, sebagai role model, sebagai ikutan. Dia menyesal senyesal-nyesalnya. Padahal orang tersebut laqad adallani an dzikri, telah menyesatkanku dari kebenaran. Wa kana syaitan lil insani khazula. Ditambah lagi dengan godaan syaitan, dan syaitan itu sangatlah mengecewakan. Wa kana syaitan lil insani khazula, sangat mengecewakan. Syaitan tidak ada baiknya. Dia adalah makhluk yang sangat mengecewakan. Akan menyesal. Dan dia kalau sudah sukses menggoda kita, dia akan berlepas diri. Qala inni bari'un mink, inni akhafullah rabbal alamin. Itu ucapan syaitan manakala dia telah selesai menggoda manusia. Aku berlepas diri dari kamu, aku juga takut kepada Tuhan semesta alam. Inni bari'un minka, inni akhafullah rabbal alamin. Jadi syaitan itu menggoda kita sampai terjadi maksiat, sampai terjadi pelanggarannya. Setelah itu dia lepas diri. Ayat ini menjadi pengingat kepada kita bahwa di antara manusia banyak orang yang menempuh jalan, menempuh hidup, menjalani kehidupan tidak di atas petunjuk Rasulullah SAW. Di bulan ini adalah bulan kaum muslimin menyatakan cinta kepada Rasulullah SAW dengan berbagai cara dan bentuk. Tetapi hakikat cinta kepada Rasulullah adalah ittiba'uhu, mengikuti sunnahnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, riwayat Tirmizi, Man ahabbani, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Jadi hakikat cinta kepada Rasul adalah ittiba kepada beliau, mengikuti beliau dalam segala aspek, keduniaan maupun agama. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah, dan siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di surga. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah benar-benar mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku maka dia akan bersama Rasulullah di surga. Suatu hari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Rasulullah tidak menjawab dengan jawaban yang pasti, karena yang tahu hanya Allah. Tetapi Rasulullah bertanya balik agar ini menjadi poinnya. Madza a'tadta, memangnya apa yang telah kau siapkan wahai Abu Dzar sehingga nanya tentang kiamat? Kiamat itu pasti, tidak usah dipikirkan. Tetapi yang jelas adalah apa persiapan kita menghadapi kiamat. Dari kiamat sugro, kematian kita, atau kiamat kubro, hancurnya alam semesta dan mulainya akhirat. Maka Abu Dzar mengatakan, laisa li amalun kabir, ya Rasulullah, saya tidak punya amalan yang banyak. Saya tidak punya amalan yang besar yang dapat kuandalkan. Maksudnya amalannya biasa-biasa saja. Walakinnani uhibbullah wa rasulah. Tetapi aku punya satu yang aku andalkan. Aku mencintai Allah dan Rasulullah. Maka Nabi senang dengan jawaban itu dan mengatakan, Al-mar'u ma'a man ahabba, bahwa manusia itu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Ibnu Abbas mengomentari hadis ini bahwa tidak ada yang menggembirakan kami setelah masuknya Islam kecuali mendengar hadis ini. Jadi kami sangat bahagia sudah masuk Islam, dan kebahagiaan kedua adalah sabda Rasulullah yang ini, bahwa orang akan bersama dengan yang dicintainya. Siapa yang kita cintai, maka siap-siaplah akan hidup bersama dia nanti di akhirat. Jika kita mencintai Rasulullah SAW dengan dibuktikan dengan ittiba sunnatihi, mencintai Rasulullah dengan dibuktikan mencontoh dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW,
maka kita akan bersama beliau nanti di akhirat. Dan dibuktikan cara yang kedua dengan memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena idza ahabba al-mar'u syai'an aktsara min dzikrihi. Apabila seseorang mencintai sesuatu atau seseorang, maka tandanya adalah aktsara min dzikrihi, pasti akan menyebut-nyebut terus namanya. Kalau kita memang mencintai Rasulullah, maka tandanya adalah selain ittiba mengikuti sunnah beliau adalah memperbanyak menyebut namanya. Dengan cara apa? Dengan cara banyak bersalawat kepada beliau. Ibnu Qayyim bahkan menulis dalam Jala'ul Afham fi fadli salati wassalam, fi fadli salati sayyidil mursalin khairul anam, disebutkan bahwa ada 39 faidah dan manfaat bersalawat. Itulah bagaimana kita seorang muslim atau mukmin bersikap kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah ittiba, yang paling bisa kita lakukan adalah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW tatkala masyarakat atau manusia banyak meninggalkannya. Man tamassaka bi sunnati hina atau inda faragin nas, inda fasadin nas. Dalam riwayat lain hina tarakahan nas kana lahu ajru mi'ati syahid. Imam Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman, meskipun hadis ini dhaif tapi dikuatkan dengan hadis lain sehingga naik derajatnya menjadi kuat. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tamasuk istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahku ketika orang meninggalkannya, ketika masyarakat sudah rusak, maka baginya mendapatkan pahala 100 mati syahid. Dan kita tahu mati syahid itu satu saja. Mati syahid dapat mengcover taubat 70 keluarga. Di dalam hadis Rasul bersabda bahwa satu syahid dapat mengcover dan menolong 70 warga Madinah untuk diterima taubatnya, untuk dimasukkan ke dalam surga. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadza nabiyil karim wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana caranya kita dapat meningkatkan kualitas cinta dan ittiba kita kepada Rasulullah SAW? Cara yang paling utama dan pertama adalah marilah kita kembali mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, kembali ma'rifatul Rasul, kembali kita mengenal lebih dalam Rasulullah SAW dengan cara mempelajari sunnah beliau, mempelajari sirah beliau, mempelajari syama'il beliau, maka kita akan lebih mengenal siapa beliau dan lebih mengenal apa saja sunnah-sunnah beliau. Kemudian setelah cinta muncullah ittiba. Dalam hadis yang panjang riwayat Bukhari disebutkan kelak ketika manusia ditaruh di alam kubur, datanglah malaikat bertanya kepadanya dengan pertanyaan singkat. Ma arafta bihadzal rajul atau ma ilmuka bihadzal rajul. Apa yang kau kenali dari laki-laki ini? Rasulullah akan ditampakkan. Adapun orang beriman, dia akan mengatakan innahu Muhammadun ibni Abdillah Abdullah wa Rasuluh. Dia adalah Muhammad bin Abdillah, hambanya Allah dan Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Aman nabihi wa taba'na, kami beriman, mengimaninya dan kami mengikuti ajarannya. Lalu malaikat mengatakan kepadanya, nam salihan, tidurlah kamu di alam kubur ini dengan nyaman, dengan nyenyak, seperti tidurnya pengantin, sampai nanti hari kiamat dibangkitkan. Tidurlah dengan nyenyak. Orang-orang soleh seperti itu.
Wa ammal munafiqul murtab, adapun orang munafik, orang yang ragu, dia akan mengatakan la adri, saya tidak tahu, saya tidak kenal dia. Maka malaikat yang satunya datang membawa gada, dipukulkan ke kepala orang itu sampai hari kiamat. Dan dia tidak bisa tidur, entah ribuan tahun, entah jutaan tahun, sampai kiamat terjadi. Terus di alam kubur dalam siksaannya karena tidak mengenal Rasulullah. Maka hari ini marilah sama-sama kita kembali kepada ajaran Rasulullah. Kembali kita pupuk cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan mempelajari sirah dan sunnah, dengan mengikuti sebisa mungkin petunjuk-petunjuknya. Maka dengan begitu kita akan mengenal beliau nanti di akhirat, bersama beliau nanti di akhirat, dan merebut dari segarnya telaga Al-Kautsar yang beliau sediakan untuk kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan dan memberikan taufik kepada kita untuk menjadi umat Rasulullah yang diakui oleh beliau. Jangan sampai menjadi umat yang bertepuk sebelah tangan. Kita mengakuinya padahal Rasulullah tidak mengakui kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al balada Indonesia baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ij'al Indonesia baladan aminan mutma'innan wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin. Allahumma shdud wa ta'ataka 'alaihim wa ja'alhum sinina Yusuf ya rabbal alamin. Allahumma anjil mustad'afina minal muslimina fi Filastin wansuril mujahidina fi Gaza wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.